Halo, ketemu lagi dengan gue Akbar Wibowo. Kali ini gue akan menceritakan tentang sebuah kisah nyata pada tahun 1901. Sudah agak lama, namun kejadiannya bisa kita ambil pelajarannya. Pada tahun 1901, polisi menemukan suatu ruangan yang kosong, gelap, kotor, tanpa jendela, pengap. Ditemukanlah satu ruangan dengan isi satu wanita yang sangat kurus, berusia 52 tahunan. Kotoran di mana-mana. Ruangan apakah itu? Siapakah yang ada di ruangan itu? Tonton video ini, jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa, oke? Ya, yang di ruangan itu bernama Blanche Monnier. Kita mulai dari latar belakangnya. Blanche Monnier sendiri dilahirkan pada tahun 1849. 1901, berarti dia ada di ruangan itu sampai usia 52 tahun. Dan diketahui wanita yang di ruangan itu 25 tahun sudah ada di situ. Berarti 52 atau 25, 27 tahun dia dimasukkan ke ruangan itu, dan lalu 25 tahun di sana. Hampir setengah hidupnya ada di ruangan itu. Jadi siapa sih Blanche Monnier ini? Orang tuanya siapa? Orang tuanya itu namanya Madame Monnier, ibunya. Madame Monnier ini sebenarnya dikenal oleh tetangganya, oleh masyarakat di Paris. Itu sebenarnya seorang yang sangat-sangat baik, dermawan, seringkali memenangkan penghargaan sebagai orang yang cukup berjiwa sosial. Namun semua berubah ketika ayah dari Blanche ini meninggal. Di situ seperti ada halnya dendam atau apa kepada Blanche yang tidak diketahui oleh siapapun. Perilaku dari ibunya pun sangat berubah kepada Blanche ini. Ibunya sangat membenci Blanche Monnier, hingga pada akhirnya si Blanche ini berpikir dia harus meninggalkan rumah, dan cara yang dia pikirkan saat itu adalah menikah. Dan dia menemukan satu orang lelaki yang bernama Benjamin. Sayangnya Benjamin ini hanyalah seorang miskin rakyat biasa, pengusaha yang bangkrut. Dan ibunya sayang sekali tidak setuju, karena ibunya menganggap bahwa si Blanche ini harus menikahi seseorang yang setidaknya setara dengan mereka, karena mereka dianggap sebagai salah satu orang yang keluarga yang terpandang di kota itu. Nah, akhirnya ibu dari Blanche ini yang namanya Madame Monnier itu mengurung si Blanche di loteng tanpa ada ventilasi, tanpa ada ruangan untuk buang air, tanpa ada apapun. Di sana hanyalah tempat tidur dan sedihnya di rantai pula. Di sana si Blanche sering sekali meronta-ronta, namun tetangga yang mendengar rontaan itu tidak peduli, karena emang prosedur di sana apabila ada yang mengalami sakit mental emang harus dikurung. Nah, sehingga tetangga pun seperti acuh tak acuh, dan mungkin itu sudah biasa. Dan apabila ada tetangga yang bertanya pun, si madam ini cuma bilang ya dia stres karena cowoknya gitu. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Mei 1901, sebuah surat kaleng dikirimkan ke Jaksa Agung di Prancis. Siapakah yang mengirimkan surat kaleng itu? Sampai saat ini masih belum ada yang tahu. Banyak teori yang menyebutkan itu adalah saudara laki dari si Blanche yang bernama Marcel, ataupun ada asisten rumah tangga di sana yang mengirimkan. Sampai saat ini tidak ada yang tahu, karena itu sebuah surat kaleng tanpa identitas sama sekali. Surat kaleng itu menyebutkan bahwa Blanche telah hilang secara misterius selama 25 tahun, dan juga tertulis bahwa Blanche dipenjara di rumah Nyonya Madame Monnier dan hidup bersama dengan kotorannya sendiri. Akhirnya kepala polisi pun menanggapi serius masalah ini. Dia pergi ke tempat Nyonya Monnier, dan setelah sampai di sana, Nyonya Monnier beserta putranya yang bernama Marshall tadi, karena kekuasaannya di daerah sana, dia tuh jadi kayak keluarga yang cukup berpengaruh, sempat menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi polisi untuk menggeledah rumah mereka. Namun polisi tanpa peduli. Untungnya polisinya tegas. Akhirnya tetap menggeledah, dan akhirnya ditemukanlah ruangan yang terkunci selama 25 tahun.
Ruangan tersebut sangat kotor. Kotoran berserakan di mana-mana. Di dinding pun ditemukan tulisan Liberté yang dituliskan oleh Blanche, yang mengartikan bahwa dia sangat menginginkan kebebasan, kemerdekaan yang telah direnggut dari dia saat usia 27 tahun. Selama 25 tahun ini, kondisi dari Blanche sangat-sangat mengkhawatirkan, di mana beratnya adalah 20 kg. Kondisi mentalnya apalagi sangat-sangat tidak layak untuk hidup di ruangan seperti itu. Akhirnya setelah ditemukan, Blanche pun dibawa ke rumah sakit, menjalani terapi bagaimana sakitnya mental dia, namun tidak berhasil secara optimal karena kita tahu 25 tahun berada di ruangan yang sangat tidak layak pasti mempengaruhi fisik dan mentalnya, terutama mental sangat-sangat sulit untuk disembuhkan. Makanya stoplah bullying terhadap mental orang, nggak boleh. Nah, lain itu nasib si Blanche juga tidak berjalan baik. Begitu juga dengan ibunya. Ibunya lebih mengkhawatirkan lagi karena 15 hari setelah tanggal 23 Mei itu ibunya meninggal dunia karena serangan jantung. Serangan jantung ini disebabkan oleh tekanan dari rakyat Prancis yang sangat banyak. Mereka banyak demo ke rumah Nyonya Monnier, belum lagi kaget dengan kedatangan polisi, dan dia kaget karena memang sudah usianya pun cukup tua, 70 tahun waktu itu. Akhirnya meninggal karena serangan jantung. Namun sebelum itu ada yang menarik dari ibunya ini. Sepertinya ibunya entah sadar atau apa, jadi semua warisan dari dia itu diserahkan untuk pengobatan Blanche. Dan selain itu kata-kata terakhir yang dia ucapkan pun, "Oh, Blanche yang malang." Nah, mungkin nggak tahu lah kalimat terakhir ini yang mungkin ungkapan kesedihan terakhir dari dia. Dan ada satu lagi, yaitu Marcel. Marcel ini juga didakwa atas pengurungan atau apa ya, perampasan kebebasan terhadap si Blanche ini. Awalnya dia dituntut 1,5 tahun karena membantu ibunya, namun setelah karena dia juga pengacara Marcel ini, jadi Marcel ini seorang mantan wali kota dan pengacara juga, makanya mereka salah satu keluarga yang terpandang kan di Prancis. Makanya dia hanya mengajukan banding dan dengan dalih bahwa dia sebenarnya udah pengen ngebebasin si Blanche. Dia udah kayak, "Mom, please lepasin aja si Blanche." Makanya dia dapat bebas di keputusan bandingnya. Karena itu akhirnya bebas. Pada tahun 1913 si Blanche memang sudah mulai agak pulih, namun belum sangat-sangat pulih, sangat-sangat tidak pulih. Kondisinya tetap ya bisa dibilang cukup mengkhawatirkan karena bagaimanapun 25 tahun dalam ruangan yang tidak layak sangat-sangat mengenaskan lah. Pada tahun 1913 atau 12 tahun berselang daripada bebasnya dia pun meninggal. Mungkin bukan sesuatu yang layak, hidup yang layak untuk manusia. Ya, itulah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sebenarnya ini kayak apa ya, Rapunzel. Kalau kalian pesuka pencinta Disney, Rapunzel di dunia nyata. Ya, begitulah, banyak pelajaran yang kita ambil. Manusia diperlakukan harus dengan selayaknya, dan juga jangan sampai kita mengambil kebebasan dari manusia lainnya. Biarkanlah manusia itu hidup dengan jalannya masing-masing. Mungkin cerita Blanche Monnier ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oh iya, satu lagi sebenarnya ada misteri yang lain, yaitu siapa sih yang ngirim surat kaleng itu. Nah, sampai sekarang masih banyak teori yang belum terungkap. Siapa sih jadi yang ngirim? Gak tahu juga sih emang. Tapi kalau menurut gue sih itu dari Marcel, kakaknya. Kenapa? Karena Marcel tahu usia ibunya semakin tua, dan dia kalau ibunya meninggal, maka
tanggung jawab terhadap si Blanche dan pengurungannya jangan jatuh ke tangan dia, otomatis dia jadi yang salah. Bisa jadi dia yang ngirim ke Jaksa Agung karena dia pun seorang pengacara ahli hukum, dia tahu hukum. Dia kirim ke Jaksa Agung surat kaleng membuktikan bahwa bla 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 bla, dan akhirnya terjadilah penyelegapan oleh polisi itu. Gimana menurut kalian? Siapa yang kirim surat kaleng itu? Tulis di bawah. Oke. Sekali lagi, thank you for watching. Kalau kalian suka, please subscribe, klik tombol like, jangan lupa komen di bawah ini, dan kasih tahu gue harus mengangkat topik apa lagi di cerita gue. Oke, sekali lagi thank you for watching. See you next time.